Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Aku adalah Inaya. Usiaku 11 tahun. Anak tunggal dari seorang duda bernama Abbas. Kehidupan kami sederhana tapi cukup untuk bertahan. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas sehari-hari yang monoton di rumah, tanpa kehadiran seorang ibu. Ibuku telah pergi sejak aku masih balita, kata ayahku. Rasanya aneh mengingat sepotong kenangan tentang sosok yang seharusnya ada di sini bersamaku. Hari ini seperti biasa, Bapak berangkat lebih pagi ke tokonya di pasar, tempat ia menjadi bos toko baju wanita yang cukup terkenal di sekitaran situ. Sementara aku hanya punya waktu untuk diriku sendiri di rumah. Naya, Bapak berangkat dulu ya, seru bapakku dari pintu depan sambil mengenakan topi hitam favoritnya. Ia selalu memakainya saat hendak pergi ke pasar. Aku mengangguk dari meja makan, meneguk susu yang tersisa di cangkir. Hati-hati ya Pak, jangan lupa makan siang, jawabku kepadanya. Bapak pun tersenyum sekilas, senyuman yang singkat tapi menenangkan. Iya, kamu juga jangan lupa makan siang ya. Aku memperhatikan langkahnya yang tenang tapi cepat saat ia menutup pintu dan juga beranjak keluar. Suara derit pintu itu seakan menjadi penanda awal hariku dan juga penutup untuk obrolan kami yang sederhana. Kami memang jarang berbicara panjang lebar, apalagi tentang perasaan. Bapak adalah orang yang sibuk, aku paham itu. Tapi terkadang dalam sunyi aku berharap ada lebih banyak waktu untuk bicara dengannya. Siang hari ketika Bapak masih di tokonya, aku sering melamun sambil melihat langit dari jendela kamarku. Seperti sekarang ini, hembusan angin yang membawa bau khas hujan membuatku teringat betapa aku merindukan seorang ibu. Rasanya sangat hampa, seperti ada bagian hidup yang kosong di dalam diriku. Meski aku dan Bapak hidup cukup, rumah kami tak besar tapi tak juga kecil. Kami tak pernah kekurangan makanan, dan Bapak juga selalu memastikan aku mendapat segala yang kubutuhkan. Tapi tetap saja ada kekosongan yang tak bisa ditutupi. Kalau saja ibu masih di sini, gumamku dengan pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tak tahu apa yang sedang kupikirkan. Mungkin aku terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kuubah. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Setiap kali aku melihat teman-temanku yang selalu ada momen di mana mereka akan mengadu ke ibu mereka. Ada yang meminta bekal tambahan, ada yang meminta pelukan saat jatuh, dan ada pula yang hanya ingin bercerita tentang hari-harinya, sedangkan aku tidak bisa. Dan saat aku sedang melamun itu, tiba-tiba aku mendengar suara bapakku. Naya. Suara Bapak membuyarkan lamunanku entah sejak kapan ia tiba di rumah. Aku pun kaget menyadari waktu sudah sore. Bapak sudah pulang? Tanyaku dengan nada setengah heran. Bapak pulang kapan? Kok lebih cepat dari biasanya? Bapakku pun hanya tersenyum samar sambil meletakkan kantong plastik berisi sayur mayur di meja makan. Iya nak, toko tadi agak sepi, jadi Bapak putuskan buat pulang lebih awal. Bapak bawa apa? Sayur. Kamu lapar? Aku pun mengangguk. Lumayan Pak. Memangnya mau masak apa buat kita malam ini? Kamu yang masak? Bapak saja yang masak deh. Kamu kan belum jago masak. Bapak pun tertawa dengan kecil mendengar itu. Aku juga tertawa kecil, meski sedikit tersinggung juga. Bapak bilang gitu terus. Aku juga bisa belajar kok Pak. Iya, Bapak tahu kamu bisa, tapi biar Bapak saja ya. Nanti kalau kamu sudah besar dan kamu benar-benar siap,
nanti kita masak bareng, ya? Singkat cerita, waktu malam pun kami makan bersama di meja kecil kami. Menu hari ini sederhana, hanya sayur bayam dan juga tempe goreng. Tapi entah kenapa makanan sederhana selalu terasa lebih nikmat ketika dimakan bersama bapak. Kami makan dalam diam, hanya terdengar bunyi sendok yang bersinggungan dengan piring. Setelah beberapa suapan, aku pun mulai bicara dengan bapakku. Pak, teman-temanku banyak yang cerita tentang ibu mereka, Pak. Kadang aku juga merasa iri. Bapak pun berhenti makan sejenak menatapku. Nah ya, kenapa harus iri? Kan masih ada bapak. Aku menatapnya dengan sedikit ragu. Ini bukan topik yang sering kami bicarakan. Mereka selalu cerita gimana ibu mereka masak, Pak. Gimana mereka bisa curhat, minta nasihat. Aku gak pernah punya itu, Pak. Bapak pun menarik nafas panjang. Aku tahu ini bukan hal yang mudah baginya. Dia adalah pria yang jarang sekali membicarakan perasaan, apalagi tentang ibu. Nah ya, Bapak tahu kamu pasti sering merasa kesepian tanpa ibu. Tapi Bapak berusaha sebisa Bapak untuk selalu ada buat kamu, nak. Meski mungkin gak seperti ibu, Bapak selalu ada kan? Katanya dengan pelan, suaranya sedikit bergetar. Aku mengangguk menundukkan kepalaku. Iya, Pak, aku tahu. Cuma kadang-kadang aku ingin tahu seperti apa rasanya punya ibu, Pak. Bapak pun terdiam lagi, seakan mencari kata yang tepat. Ibumu orang yang baik, Naya. Kalau dia masih ada, dia pasti bangga sama kamu. Bapak juga bangga. Kamu kuat, mandiri, dan juga gak pernah ngeluh. Meski kamu pasti sering merasa sendiri, nak. Aku merasa mataku mulai panas, tapi aku mencoba menahannya. Aku cuma rindu sesuatu yang pernah aku punya, Pak. Itu aneh ya, Pak? Bukan aneh, Naya. Itu manusiawi. Bapak juga kadang merindukan ibu. Tapi hidup harus terus berjalan, nak. Kita gak bisa terus-terusan menyesali apa yang sudah gak ada. Aku pun mengangguk dengan pelan. Meski hati ini masih terasa berat, kadang rasanya dunia ini tidak adil. Kenapa orang lain bisa memiliki keluarga yang lengkap, sementara aku hanya punya separuh? Tapi di sisi lain aku bersyukur masih punya bapak. Dia memang bukan orang yang banyak bicara, tapi dia selalu ada untukku. Malam semakin larut. Setelah membersihkan meja makan, aku dan bapak pun duduk di ruang tamu yang sederhana. Televisi saat itu menyala, menayangkan berita yang sama sekali tidak menarik perhatianku. Aku lebih suka mengamati wajah bapak yang letih, namun dia tetap penuh semangat. Dia selalu berusaha tambah kuat di depanku. Tapi aku juga tahu ada saat-saat di mana dia juga merasa rapuh. Bapak, kapan terakhir kali libur, Pak? Tanyaku tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia menatapku dengan kening berkerut lalu tertawa kecil. Libur ya? Mungkin udah lama banget sih. Kenapa kamu nanya gitu? Nggak tahu, Pak. Aku pikir Bapak juga butuh istirahat kan? Bapak pun terdiam sejenak lalu mengangguk dengan pelan. Iya, mungkin kamu benar. Tapi kalau Bapak libur, siapa yang jaga toko? Aku pun tersenyum. Ide nakal muncul di benakku. Bagaimana kalau aku saja yang jaga toko, Pak? Kamu jaga toko? Belum saatnya, Naya. Tapi siapa tahu nanti kan kamu harus bisa ya. Kamu harus fokus sekolah dulu ya, nak. Malam itu berlalu dengan percakapan sederhana. Seperti hari-hari sebelumnya, tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Mungkin karena aku sudah berani mengungkapkan perasaanku yang selama ini kupendam. Akhirnya pun aku berbaring di tempat tidur. Aku memandangi langit-langit kamar, berpikir tentang hari esok. Hidupku memang tidak sempurna, tapi bersama Bapak aku tahu kami akan baik-baik saja. Beberapa hari setelah percakapanku dengan Bapak tentang Ibu, hidup kami kembali pada rutinitas biasa. Bapak berangkat pagi-pagi ke pasar untuk menjaga tokonya dan aku menjalani hari-hariku di rumah. Namun kali ini aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin sedang berkembang tanpa aku sadari. Bapak sering pulang dan senyum lebih cerah dari biasanya.
Meski dia tak pernah cerita kenapa, aku penasaran. Tapi saat itu aku belum cukup berani untuk bertanya secara langsung. Hari ini seperti biasa Bapak berangkat lebih awal ke toko lagi. Aku melihatnya dari jendela saat ia berjalan menjauh, mengenakan topi hitam kebiasaannya. Ada perasaan aneh yang ada di dalam hatiku, tapi aku tidak tahu apa itu. Sesuatu tentang Bapak sepertinya sedang berubah. Sementara di toko baju wanita yang dijaganya, Bapak dikenal sebagai orang yang ramah. Pelanggan selalu datang entah karena barang-barangnya yang bagus atau sikap hangat Bapak yang buat mereka merasa nyaman. Salah satu pelanggan setianya adalah Bu Ririn. Dia seorang wanita parubaya yang sudah lama menjanda, sama seperti Bapak. Bu Ririn juga selalu membeli baju di toko Bapak dan selalu datang dengan senyum yang manis serta sapaan yang ceria. "Halo Pak Abbas, apa kabar hari ini Pak?" Sapanya ceria ketika masuk ke dalam toko. Dia mengenakan baju motif bunga yang tampak sederhana tapi anggun. Bapak yang sedang menata baju di rak tersenyum menyambutnya. "Baik Bu Ririn, Ibu sendiri bagaimana?" "Baik juga Pak, Alhamdulillah," katanya sambil melihat-lihat koleksi baju di toko itu. Setelah beberapa saat berbicara tentang baju dan barang dagangannya, percakapan mereka pun seringkali meluas ke hal-hal yang lain. Mereka sudah cukup lama saling mengenal, dan memang karena sering bertemu di pasar, hubungan mereka semakin akrab. Bukan hal yang aneh jika obrolan mereka melebar hingga kehidupan pribadi. "Pak Abbas, nanya gimana kabarnya Pak?" tanya Bu Ririn sambil memilih-milih baju. "Ya, Alhamdulillah sih Bu. Naya baik-baik saja. Dia juga rajin belajarnya, jarang ngeluh. Meski ya gitu, cuma kita tinggal berdua." Bu Ririn tersenyum penuh arti. "Syukurlah Pak, Bapak beruntung punya anak seperti Naya. Anak saya Hilman sekarang juga sudah besar. Usianya sekarang 15 tahun Pak. Tapi ya tahu sendiri sih, anak laki-laki remaja kadang susah diatur." "Memang gak mudah ya Bu, tapi insya Allah semua akan baik-baik saja," jawab Pak Abbas sambil tertawa kecil. Namun di balik percakapan mereka yang ringan, sebenarnya Bu Ririn menyimpan perasaan yang lebih dari sekedar teman atau pelanggan kepada Bapak Abbas. Setiap kali dia datang ke toko, ada kehangatan yang dia rasakan di hati. Dia juga sudah lama hidup sendiri setelah ditinggal oleh suaminya, dan kehadiran Pak Abbas seperti memberi warna baru dalam hidupnya. Namun dia selalu menyembunyikan perasaannya itu karena malu dan juga khawatir, apalagi mengingat mereka berdua sama-sama punya anak. Hingga tepatnya pada suatu hari saat suasana di toko sedang sepi, Bu Ririn merasa ada momen yang tepat untuk berbicara lebih dalam. "Pak Abbas." Iya Bu Ririn." Bu Ririn terlihat ragu, tapi akhirnya dia pun berbicara. "Sebenarnya saya ingin bicara sesuatu Pak. Ini agak pribadi. Bapak sudah lama hidup sendiri kan?" Pak Abbas mengangguk, meski saat itu sedikit bingung arah percakapan ini. "Iya Bu, saya sudah duda. Memangnya kenapa ya Bu?" Bu Ririn pun tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan rasa malu. "Saya juga sudah lama sendiri Pak menjanda. Sejujurnya, saya merasa nyaman setiap kali berbicara dengan Bapak. Entah kenapa, saya merasa kita memiliki banyak kesamaan Pak." Pak Abbas terdiam sejenak saat itu. Dia merenungkan kata-kata dari Bu Ririn. Dalam hatinya dia juga sebenarnya merasakan hal yang sama. Sudah lama dia tidak merasakan kehangatan sebuah hubungan. Dan kehadiran dari Bu Ririn selama ini sedikit demi sedikit membuatnya merasa ada harapan baru. "Iya Bu Ririn, sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama. Saya juga butuh pendamping lagi sebenarnya Bu." Mendengar itu mata Bu Ririn pun berbinar. Meski perasaannya campur aduk antara malu dan bahagia, dia merasa senang bahwa Bapak Abbas merasakan hal yang sama. Namun di balik semua percakapan manis itu, ada satu hal yang tidak pernah diungkapkan oleh Bu Ririn. Meski dia menyukai Pak Abbas, perasaannya kepada Naya, anak dari Pak Abbas, tidaklah sama. Baginya Naya hanyalah bagian dari tanggung jawab Bapak, bukan seorang yang perlu dia sayangi seperti anaknya sendiri. Tapi Bu Ririn pandai menyembunyikan perasaan itu. Dia tahu jika dia ingin bersama Pak Abbas,
dia harus berpura-pura menerima Naya setidaknya di depan Pak Abbas. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Pak Abbas pun pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak ceria seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. "Naya," panggilnya dari pintu depan. Saat itu aku yang sedang sibuk membaca buku di ruang tamu, aku pun menoleh. "Iya Pak, ada apa?" Bapak pun lalu duduk di sebelahku. Dia tampak ragu sejenak sebelum mulai berbicara. "Naya, Bapak mau bicara sesuatu yang penting." Aku pun menatapnya dengan penasaran. "Apa ya Pak?" "Kamu tahu kan, selama ini Bapak sering kerja di pasar. Dan ada salah satu pelanggan Bapak yang sering belanja. Namanya Bu Ririn." "Oh, iya Pak, aku tahu. Bapak pernah cerita soal dia. Kamu juga kan pengen punya ibu. Bapak juga sebenarnya merasa nyaman sama dia, Nak. Bapak juga sudah lama sendiri. Dan Bapak berpikir mungkin sudah waktunya Bapak punya pendamping lagi." Aku terdiam mencerna kata-kata dari Bapak. Sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya kini ada di depanku. Bapak ingin menikah lagi. "Iya Naya, tapi Bapak gak akan melakukan apapun tanpa restu dari kamu. Kamu yang paling penting buat Bapak. Kalau kamu gak setuju, Bapak gak akan melanjutkan ini kok." Aku terdiam, perasaanku campur aduk. Di satu sisi aku mengerti bahwa Bapak butuh kebahagiaan. Dia sudah lama sendiri dan mungkin memang pantas untuk mendapatkan pendamping lagi. Tapi di sisi lain aku merasa takut. Bagaimana kalau wanita itu tidak baik kepadaku? Bagaimana kalau semuanya berubah setelah Bapak menikah lagi? "Aku gak tahu Pak. Aku senang kalau Bapak bahagia. Tapi aku juga takut kalau semuanya berubah." Jawabku dengan jujur kepada Bapak. Bapak pun menghela nafas dengan panjang, lalu meraih tanganku. "Naya, Bapak berjanji, apapun yang terjadi, kamu tetap yang paling penting buat Bapak. Kalau kamu merasa gak nyaman atau gak suka sama Bu Ririn, kamu bisa bilang ke Bapak. Ini keputusan besar ya Nak. Bapak ingin kamu ikut merasa bahagia." Aku mengangguk dengan pelan meski perasaan dalam hati ini masih bercampur aduk. Aku belum bertemu langsung dengan Bu Ririn, jadi mungkin aku harus mengenalnya lebih dulu. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, aku hanya ingin Bapak bahagia, asalkan aku tidak terlupakan di sepanjang jalan itu. Hari demi hari telah berlalu, dan tepatnya hari yang dinanti telah tiba. Bapak pun akhirnya mengajakku bertemu dengan Bu Ririn dan anaknya yaitu Hilman. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Sebagian dari diriku masih ragu dan juga sedikit gugup. Tapi di sisi lain, aku ingin memberi Bapak kesempatan untuk bahagia. Siapa tahu memang Bu Ririn adalah orang yang baik dan tulus. Kami pun bertemu di sebuah kafe kecil yang hangat di pinggiran kota. Saat kami tiba, Bu Ririn dan Hilman pun sudah duduk di meja situ yang telah menunggu kami. Bu Ririn tersenyum lebar begitu melihat Bapak. Hilman pun yang duduk di sebelahnya mengangguk sopan ke arah kami. Hilman terlihat jauh lebih dewasa dari usianya, yaitu usia 15 tahun. Tapi posturnya tinggi dan wajahnya juga tampak lembut. "Naya, ini Bu Ririn, dan ini anaknya Hilman," kata Bapak sambil memperkenalkanku dengan sedikit gugup. "Halo Naya, senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu," sapa Bu Ririn dengan suara yang hangat. Dia pun mengenakan baju batik yang sangat cantik. Aku tersenyum kecil mencoba menenangkan rasa gugupku. "Halo Bu Ririn, senang juga bertemu dengan Anda Bu." Hilman yang duduk di samping ibunya, dia pun menyapaku dengan anggukan yang sopan. "Halo Naya, kenalin, aku Hilman, senang ketemu." Aku merasa sedikit lega melihat sikap Hilman yang santai dan juga murah senyum. Dia terlihat seperti anak yang baik, tidak sok ataupun dingin seperti yang sering kukhawatirkan. Kami pun mulai mengobrol. Bu Ririn tampak sangat perhatian terhadap Bapak. Dia seringkali bertanya apakah Bapak sudah makan dengan benar, atau mengingatkan Bapak untuk menjaga kesehatan. Dia juga berbicara lembut kepada aku, bertanya tentang sekolahku dan juga kegiatanku sehari-hari. "Naya, kamu suka baca buku ya? Ibu lihat kamu seperti anak yang cerdas dan mandiri."
Hebat loh kamu. Di usianya yang segini sudah bisa membantu bapak. Iya bu, aku suka baca buku, terutama novel petualangan. Wah, seru banget ya pasti. Nanti kita bisa tukar cerita soal buku ya. Kalau kamu mau. Ibu juga suka baca buku loh. Percakapan pun terus mengalir dengan mudah, seolah kami sudah seperti keluarga kecil yang harmonis. Bapak juga terlihat bahagia, lebih bahagia dari yang pernah kulihat selama ini. Dia tertawa berbicara dengan nyaman dengan Bu Ririn. Dan sekali-kali aku pun mengalihkan pandangannya padaku, seolah dia menanyakan dengan matanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Aku pun menjawabnya dengan senyum kecil. Di sisi lain Hilman juga tampak baik. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kali aku bertanya atau mencoba mengobrol dengannya, dia pun menjawab dengan ramah. Singkat cerita, setelah pertemuan itu aku pun merasa lebih tenang. Aku yakin bapak memang pantas bahagia, dan jika Bu Ririn bisa memberikannya kebahagiaan itu, aku pun tidak bisa menolaknya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian bapak pun kemudian bertanya kepadaku apakah aku setuju dia menikah dengan Bu Ririn. Aku lalu menjawabnya dengan tidak ragu. "Naya, bapak mau menikah dengan Bu Ririn. Kamu gimana? Apakah setuju?" Aku pun mengangguk pelan. "Iya pak, aku setuju. Aku juga senang melihat bapak bahagia. Bu Ririn kelihatannya baik pak." Bapak pun tersenyum lebar mendengar ucapan itu. Dia lalu memelukku dengan erat. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa mungkin ini keputusan yang sangat tepat. "Terima kasih ya Naya. Bapak janji kamu gak akan pernah merasa dilupakan oleh bapak." Dan beberapa minggu kemudian bapak dan Bu Ririn pun telah menikah. Pernikahan mereka berjalan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan juga teman-teman. Bapak terlihat bahagia, begitu juga dengan Bu Ririn yang tampak anggun dengan balutan kebaya putih. Aku berdiri di samping bapak selama acara itu. Dan setelah pernikahan, kehidupan kami pun tampak berjalan normal. Bu Ririn pindah ke rumah kami bersama dengan Hilman, dan mereka semua membawa suasana baru ke rumahku. Bu Ririn selalu bersikap manis kepadaku. Seringkali dia juga memasak untuk kami atau bertanya tentang hari-hariku di sekolah. Dia tampak begitu peduli, seolah-olah benar-benar menganggapku sebagai bagian dari hidupnya. "Naya, kamu suka masakan ibu? Kalau ada yang kurang, bilang saja ya. Ibu ingin kamu merasa nyaman di rumah ini." Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya bu, masakannya enak kok." Hilman juga sering mengajakku bermain ataupun mengobrol. Dia juga sering membantuku dengan pelajaran sekolah yang rumit. Atau kadang hanya kami menonton televisi bersama di ruang tamu. Namun dibalik semua itu, Naya tidak tahu bahwa ada rencana lain yang disimpan oleh Bu Ririn. Senyumannya yang manis dan sikapnya yang lembut hanyalah topeng. Di dalam hatinya sebenarnya dia tidak benar-benar peduli kepada Naya. Semua perhatian yang dia berikan hanyalah untuk mendapatkan tempat di hati bapaknya. Bu Ririn hanya mencintai Pak Abbas, dan Naya hanyalah bagian dari tanggung jawab yang harus dia terima. Tapi di balik senyum ramahnya, dia juga merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan kami. Namun saat itu aku tidak menyadari apa-apa. Aku hanyalah seorang anak yang ingin melihat bapaknya bahagia. Dan untuk saat ini, itulah yang kupikir terjadi. Aku belum tahu apa yang terjadi di kemudian hari, tapi aku percaya pada Bapak. Dan itulah yang membuatku tetap bertahan dalam harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sudah berbulan-bulan sejak Bapak menikah dengan Bu Ririn. Di awal hidup kami tampak harmonis. Bu Ririn tampak seperti ibu tiri yang ideal, perhatian, baik hati dan selalu ramah. Tapi perlahan semuanya mulai berubah. Aku mulai melihat sisi lain dari Bu Ririn. Awalnya dia hanya menyuruhku melakukan pekerjaan rumah kecil, seperti mencuci piring atau membersihkan kamar. Aku pikir itu wajar saja. Toh aku memang harus belajar mandiri. Tapi semakin lama perintah-perintahnya semakin banyak dan juga kasar, terutama saat bapak tidak ada di rumah. Tepatnya pada suatu sore setelah pulang sekolah, aku baru saja masuk ke rumah dan hendak meletakkan tas. Ketika itu suara Bu Ririn pun terdengar dari dapur. "Naya, kesini cepat!" Panggilnya dengan nada tinggi. Aku pun segera berlari menuju dapur. Bu Ririn berdiri di sana dengan tangan di pinggang, tatapannya tajam seperti pisau yang menusuk. "Kenapa kamu lambat sekali sih? Lihat ini,
cucian piring belum bersih. Kamu pikir tugas kamu cuma sekolah?" Katanya dengan nada yang penuh kemarahan. Aku menunduk dan juga merasa takut. Maaf Bu, aku kan baru pulang sekolah. Aku akan segera mencucinya Bu. Baik." Bu Ririn pun mendekat, wajahnya penuh kebencian yang sebelumnya tidak pernah aku lihat. "Dengar Naya, di rumah ini kamu harus tahu diri. Jangan pikir kamu bisa hidup enak cuma karena bapak kamu menikah sama aku ya. Kamu itu cuma numpang." Aku pun berusaha menahan tangis. "Tetapi Bu, ini kan rumah bapak. Aku kan anak bapak juga Bu. Aku punya hak di sini." Mata Bu Ririn pun menyipit dan dia menepuk pipiku dengan kasar. "Jangan banyak bicara ya kamu. Kalau kamu berani bilang ini ke bapak kamu, aku akan pastikan kamu tidak akan pernah bahagia di rumah ini lagi. Kamu ngerti? Mau kau aku tampar lagi?" Aku mengangguk dengan pelan. Air mataku pun hampir jatuh. Aku tahu bapak mencintai Bu Ririn dan aku takut merusak kebahagiaan bapak. Jadi aku pun memutuskan untuk diam. Bagaimana mungkin aku mengadu pada bapak? Aku tidak mau dia kecewa atau marah, apalagi karena aku. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagiku. Setiap kali bapak pergi bekerja, Bu Ririn berubah menjadi seorang yang berbeda. Dia sering menyuruhku membersihkan rumah dari pagi hingga malam. Padahal aku juga harus mengerjakan PR dan belajar untuk ujian sekolah. Jika aku saja sedikit terlambat atau pekerjaan tidak sempurna menurutnya, dia pasti akan marah dan juga memaki serta memukulku. "Naya, lantai ini masih kotor loh. Kamu tuh gimana sih bersihnya?" Teriaknya pada suatu hari ketika aku baru saja selesai mengepel. Aku pun berusaha keras agar tidak menangis di depannya. "Maaf Bu, baiklah, aku akan bersihkan lagi." Sikapnya semakin hari semakin kejam. Dia juga mulai membatasi makananku. Jika bapak ada di rumah, makan malam kami selalu lengkap dengan lauk yang enak. Tapi saat bapak pergi bekerja, aku hanya diberi nasi dengan sayur yang hampir basi ataupun lauk yang tidak layak untuk dimakan. "Ini cukup buatmu. Jangan harap kamu bisa makan seperti ratu di sini," ucap ibu tiriku sambil meletakkan sepiring nasi dan sepotong kecil tahu yang hampir busuk di hadapanku. Aku pun hanya bisa diam dan menerima. Semakin lama tubuhku mulai merasakan dampak dari perlakuannya. Aku juga sering merasa lemas ketika di sekolah. Aku juga tidak mendapatkan uang saku. Dan teman-teman pun mulai memperhatikan kalau aku tampak lebih pucat dan juga kurus. Tapi saat itu aku tidak berani bercerita kepada siapapun. Hingga pada suatu malam saat bapak pulang lebih larut dari biasanya, dia pun menghampiriku yang sedang duduk di ruang tamu. Bapak terlihat lelah saat itu. "Naya, kamu baik-baik saja kan?" tanya bapak dengan lembut. Aku terkejut mendengar pertanyaannya. Apakah bapak mulai curiga? Ataukah Bu Ririn sudah mengatakan sesuatu? Aku tersenyum tipis mencoba menyembunyikan perasaanku. "Iya pak, aku baik-baik saja kok." Bapak menatapku dengan penuh cinta. "Maaf ya nak, bapak akhir-akhir ini jarang bisa ngasih kamu uang jajan. Bapak kira Bu Ririn sudah ngurus semuanya buat kamu kan?" Hatiku pun mencelos mendengar itu. Jadi itulah sebabnya bapak tidak pernah memberikan uang jajan lagi. Aku mencoba menelan kesedihanku dan mengangguk dengan pelan. "Iya pak, tidak apa-apa kok." "Ya sudah, kalau ada apa-apa bilang ke bapak ya. Bapak gak mau kamu merasa kesulitan." Saat itu aku pun ingin sekali memberitahu bapak tentang semuanya. Tentang bagaimana Bu Ririn memperlakukan aku dengan kasar. Bagaimana dia menyuruh-nyuruhku tanpa henti. Tapi ketakutan akan ancaman Bu Ririn menghantui di pikiranku. Jadi aku tidak bisa melakukannya. Singkat cerita, beberapa minggu telah berlalu. Kesehatanku pun semakin memburuk. Aku sering merasa pusing dan lemas di sekolah. Saat suatu hari pada saat pelajaran olahraga, aku merasa kepalaku berputar dan tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Saat itu aku pun pingsan di lapangan. Saat sadar aku sudah berada di ruang kesehatan sekolah dikelilingi oleh guru dan juga beberapa teman kelasku. "Naya, kamu gak apa-apa? Kamu kelihatan sangat pucat loh," ucap ibu guru dengan nada yang cemas. Aku pun mencoba bangkit dari tempat tidur meski tubuhku terasa berat.
Aku baik-baik saja, Bu. Mungkin cuma kecapean. Ibu guru pun menggeleng. Tidak, Naya. Kamu harus lebih banyak makan. Kamu jangan biarkan dirimu seperti ini. Aku hanya bisa mengangguk. Aku pun bergumam sambil berpikir, bagaimana mungkin aku bisa makan lebih banyak kalau di rumah aku hanya diberi sisa-sisa. Tapi saat itu aku tidak bisa mengatakan itu kepada siapapun. Aku benar-benar takut dan juga sangat takut. Sementara saat aku sudah pulang di rumah, keadaan semakin memburuk. Ibuku pun mulai mengancamku dengan lebih keras. Tepatnya pada suatu malam setelah aku menyelesaikan pekerjaan rumah yang dia perintahkan. Dia lalu memanggilku ke dapur. Naya, kamu pikir kamu bisa terus diam? Kamu pikir kamu pura-pura sakit kan? Katanya dengan suara penuh ancaman. Aku pun terdiam tidak berani menatapnya. Awas saja kalau kamu berani ya, bilang kepada bapakmu. Kamu akan menyesal. Ingat itu. Ibu pun mendekat menatapku dengan mata yang dingin. Saat itu aku tidak tahu harus berkata apa. Aku pun hanya bisa mengangguk dengan patuh, mencoba bertahan dengan semua ini. Saat itu tubuhku pun semakin sakit. Kesehatanku semakin memburuk. Rasa sakit dan lelah, baik secara fisik maupun mental, terus menggerogotiku. Tapi aku tidak ingin bapak tahu. Beberapa hari kemudian di meja makan sang bapak sedang ada di rumah. Bu Ririn pun kembali menunjukkan senyuman manisnya yang palsu. Dia menyajikan makanan yang enak seperti biasa jika bapak ada di rumah. Hilman pun duduk di sampingku makan dengan lahap seperti biasa. Dia tampak baik, meski aku sekarang tidak terlalu sering berinteraksi dengannya, karena aku juga terlalu sibuk dengan semua tugas rumah yang diberikan oleh Bu Ririn. Naya, kenapa kamu gak makan banyak? Aku gak terlalu lapar, Pak. Tapi kamu kelihatan kurus akhir-akhir ini loh, Nak. Apa kamu sakit? Sebelum aku menjawab, Bu Ririn pun sudah bicara terlebih dahulu. Itu mungkin karena hanya terlalu rajin belajar, Mas. Dia selalu menghabiskan waktu di kamar, membaca dan juga mengerjakan PR. Nanti biar ibu saja yang buatkan vitamin buat kamu ya. Ucap Bu Ririn dengan senyum yang palsu di depan bapakku. Aku pun hanya bisa mengangguk. Hari demi hari semakin berat untukku. Tubuhku terasa lemah, nafasku terengah-engah bahkan hanya untuk berjalan ke kamar mandi. Setiap kali aku meminta izin pada Bu Ririn untuk beristirahat, dia hanya memandangku dengan dingin. Kamu itu jangan manja ya. Bapak kamu gak nikahin aku untuk biarin kamu malas-malasan ya. Katanya tajam pada suatu hari ketika aku meminta izin untuk tidur lebih lama. Aku hanya bisa menunduk, tak berani untuk membantah. Aku tahu kondisiku semakin buruk, tapi saat itu aku tidak berani bicara apapun kepada bapakku. Aku takut pada ancaman Bu Ririn. Takut akan membuat bapak marah atau kecewa. Jadi aku pun terus menahan rasa sakit ini, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Namun beberapa minggu kemudian, aku tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja. Malam itu setelah pulang sekolah, tubuhku terasa sangat berat. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tetap berdiri. Aku merasa pusing, mual, dan nafasku semakin sulit. Saat itu bapak pun belum pulang, dan Bu Ririn hanya memandangku dengan tatapan penuh kebencian. Kalau kamu gak kuat, tidur saja. Jangan bikin drama di sini, katanya tanpa perasaan. Aku tak sanggup lagi berkata apa-apa. Dengan lemas aku pun masuk ke kamarku dan langsung terjatuh di tempat tidur. Kepalaku berputar, keringat dingin mengucur deras di dahiku. Tubuhku menggigil dengan hebat. Tapi saat itu aku tidak berani meminta bantuan, aku takut kepada Bu Ririn. Dan untungnya saat malam itu bapak pun pulang lebih cepat dari biasanya. Saat dia memasuki rumah, dia tidak langsung melihatku. Setelah makan malam dengan Bu Ririn, bapak pun memutuskan untuk mampir ke kamarku. Mungkin dia ingin mengobrol atau hanya menanyakan kabarku. Ketika dia membuka pintu kamarku, wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Naya? Aku hanya bisa menggigil, terbaring tak berdaya di tempat tidur. Nafasku terengah-engah, wajahku pucat seperti mayat. Bapak bergegas mendekat mengguncang tubuhku dengan cemas. Naya, kamu kenapa Naya? Bangun, ini bapak nak. Suaranya terdengar panik. Tangannya gemetar saat memeriksa suhu tubuhku yang sangat panas. Bapak pun saat itu segera memanggil Bu Ririn. Tapi alih-alih panik seperti bapak,
Bu Ririn hanya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang datar. "Mungkin cuma masuk angin saja, Mas. Aku sudah sering lihat dia mengeluh sakit," ucapnya dengan enteng. Namun bapak tak mau mendengarnya. Dia segera menggendong tubuh lemahku dan membawaku ke mobil, langsung menuju ke rumah sakit. Saat itu aku tidak lagi bisa berkata apa-apa. Kepalaku terasa berat dan dunia di sekitarku mulai terasa gelap. Sampailah di rumah sakit. Saat itu dokter segera memeriksaku. Bapak menunggu di luar ruangan dengan gelisah. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Bu Ririn berdiri di sebelahnya, tapi tak ada rasa cemas yang terlihat di wajahnya. Dia hanya berpura-pura peduli. Sesekali mengusap lengan bapak dengan lembut, seolah ingin menunjukkan bahwa dia ada di sana untuknya. Setelah beberapa jam, dokter pun keluar dari ruangan. Wajahnya saat itu nampak serius. "Pak Bas, kondisi Naya sangat lemah. Sepertinya dia sudah lama sakit tanpa mendapatkan perawatan yang cukup. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Tapi sekarang kondisinya sangat kritis." Pak Abbas hampir terjatuh mendengar kata-kata itu. "Naya, bagaimana bisa? Dia tidak pernah mengeluh apa-apa loh. Kenapa dia tidak pernah bilang?" "Anak-anak sering menyembunyikan rasa sakit, Pak. Terutama jika mereka merasa takut atau khawatir," ucap dokter dengan menggeleng. Pak Abbas pun hanya bisa terdiam. Matanya kosong seperti tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat Naya masih dirawat di intensif rumah sakit, tubuhnya semakin lemah dan harapan untuk sembuh pun semakin kecil. Bapak hampir tidak pernah meninggalkan sisiku. Dia selalu berada di samping tempat tidurku, menggenggam tanganku, berharap aku akan pulih. Namun saat itu takdir berkata lain. Malam itu saat hujan turun deras di luar jendela, aku merasa nafasku semakin berat. Mataku mulai terpejam dan kesadaranku perlahan menghilang. Aku bisa merasakan genggaman tangan bapak yang gemetar di tanganku. Tapi suara-suara di sekitarku mulai memudar. Perlahan aku pun menyerah pada rasa sakit yang terus menerjang tubuhku. Dan di malam yang dingin itu, aku pun meninggalkan dunia ini. Bapak menangis terisak di samping tempat tidurku, memeluk tubuhku yang sudah tak bernyawa lagi. Dia berusaha menerima kenyataan pahit bahwa aku telah pergi. Tapi hatinya hancur berkeping-keping. Di luar ruangan itu, Bu Ririn tetap berdiri, wajahnya tidak menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dia berpura-pura menenangkan bapak, tapi hatinya dingin. Tidak ada yang pernah tahu bahwa kematianku sebagian besar disebabkan oleh perlakuan kejamnya. Tidak ada yang tahu bahwa dia sengaja membiarkan aku menderita. Bahkan ketika dia tahu bahwa aku sakit parah, dia berhasil menyembunyikan niat busuknya di balik senyum manisnya. Pemakaman pun berlangsung dengan sunyi. Hanya bapak dan beberapa kerabat dekat yang hadir. Aku dimakamkan di samping ibuku, di pemakaman kecil di desa kelahiranku. Pak Abbas tidak pernah berhenti menangis sepanjang prosesi itu. Matanya bengkak dan merah. Dia merasa sangat kehilangan, seperti ada lubang besar di hatinya yang tak akan pernah bisa terisi lagi. Dan setelah acara pemakaman telah selesai, Pak Abbas pun seringkali menghabiskan waktu sendirian di kamarku. Dia meratapi kenangan-kenangan kami, mencoba memahami mengapa aku tidak pernah mengeluh tentang rasa sakit yang kualami. Dia merasa gagal sebagai ayah, merasa bersalah karena tidak pernah tahu penderitaan yang kukatakan selama ini, ataupun penderitaan yang selama ini kutahan. Dan pada suatu malam beberapa minggu setelah kepergianku, Pak Abbas pun bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat aku berada di padang rumput yang luas dan juga hijau. Di kejauhan dia melihatku berdiri di sana dengan wajah yang sangat sedih. Di sampingku saat itu ada ibuku, sosok yang sudah lama meninggal, memelukku dengan erat. "Naya, apa yang terjadi?" tanya bapak dengan suara lirih mendekat kepadaku. Aku pun tidak berkata apa-apa, hanya menangis dalam pelukan ibuku. Air mataku mengalir deras, seolah semua rasa sakit dan penderitaan yang kutahan selama ini tumpah dalam mimpi itu. Bapak pun mendekat mencoba menyentuhku. Tapi aku tampak terlalu jauh, seolah ada jarak yang tak bisa dia jangkau. "Ibu," kataku dengan suara gemetar dalam mimpi itu. "Aku lelah, Bu.
Aku sakit, tapi aku tidak bisa bilang kepada Bapak. Aku takut kalau Bapak kecewa. Aku tidak ingin membuat Bapak sedih, Bu. Ibuku hanya membelai rambutku dengan lembut, memberikan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupku. Naya, kamu sudah berjuang dengan sangat baik. Sekarang, istirahatlah di sini. Ibu bersamamu. Bapak hanya bisa menatapku dengan air mata menggenang di matanya. Dia ingin sekali mendekapku, ingin sekali mengatakan bahwa dia menyesal, bahwa dia akan selalu mencintaiku. Tapi dalam mimpi itu, aku pun perlahan memudar bersama ibuku yang hilang dalam cahaya yang lembut. Bapak lalu terbangun dengan keringat dingin dan air mata di wajahnya. Dia tahu bahwa aku telah pergi ke tempat yang lebih baik, tapi rasa kehilangan itu tetap menghantui setiap sudut di hatinya. Baginya aku akan selalu menjadi anak kecil yang ceria, penuh semangat, yang pernah menjadi bagian terindah dalam hidupnya. Namun Bapak tidak pernah tahu kebenaran yang lebih dalam tentang Bu Ririn, tentang semua penderitaanku yang tersembunyi di balik senyum dan juga kesunyian. Bapak hanya bisa mengingatku dengan cinta, tanpa pernah mengetahui bahwa ada rahasia kelam yang menunggu untuk terungkap. Cerita pun selesai. Dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.